Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini kita akan melanjutkan pengenalan tentang komponen pada Visual Basic. Contohnya pada form 1, kita lihat di bagian kanan ini adalah sebuah komponen atau tool-tool yang bisa kita gunakan masukkan ke dalam Visual Basic di form 1 ini ya. Kita lihat yang pertama ini ada pointer untuk kembali ke mouse-nya. Yang kedua adalah picture box. Bikin sebuah kotak. Kita lihat di propertiesnya. Sini itu adalah kita pilih di bagian picture. Jadi gambarnya, my dokumen contohnya. Ya. Bisa kita lihat di sini ada gambar mobil-mobilan ya. Kita delete. Selanjutnya yaitu adalah label. Ya. Dimana akan kita bisa memberikan sebuah nama, contohnya yaitu nama saya. Maka pemberian tulisan nama saya itu di bagian caption, bukan di bagian name ya. Karena ini adalah untuk bahasa pemrogramannya di label 1. Bila kita memberikan spasi, kali akan error ya, tidak boleh. Kita ganti, contohnya adalah label nama ya. Juga bisa kita ganti right di alignmentnya, center, left ya. Dan kita bisa ganti di sini yaitu adalah back style-nya. Kita bisa pilih yaitu adalah transparan ya, agar terlihat transparan dengan background belakangnya. Bisa kita ganti di bagian for color untuk warna dari fontnya. Contohnya kita pilih merah, red merah ya. Kita pilih di sini juga untuk fontnya juga bisa. Yang tebal 14. Ya, akan nama saya akan terlihat besar ya. Play. Juga bisa untuk pemberian script. Jadi kita klik 2 kali pada form 1, bukan pada label 1 tapi pada form 1. Ya. Pada saat form load, kita bisa memberikan untuk label nama, kita tuliskan di sini. Label nama dot. Karena di sini adalah bagian caption, jadi kita berganti namanya. Kita tuliskan caption. Sama dengan contohnya adalah nama Anda, saya ketik 2 kali, tuliskan di sini contohnya adalah Reza Andrea. Jadi pada saat di play di form 1 di play, ya, maka tulisan nama saya akan berubah menjadi Reza Andrea ya. Jadi pemberian script bukan pada label nama tapi pada form load ya. Kita hapus. Selanjutnya yaitu adalah komponen text box ya. Ya, kita klik, maka kita akan mendapatkan txt1 dengan nama txt1 untuk text box ya. Sama seperti nama saya. Kita ganti di sini contohnya bukan di bagian caption untuk teks tapi di bagian properties txt. Contohnya kita ganti di sini adalah alamat saya. Ya. Maka otomatis terganti alamat saya ini. Kita ganti juga right ke center ya. Juga bisa kita ganti di sini adalah tipenya flat, akan kotak aja, 3D, akan ada efek bayangan. Untuk fontnya dan warnanya juga bisa kita ganti. Contohnya for colornya di sini warna hijau, dan fontnya juga bisa kita ganti 14.
Calibri. Oke. Ya. Juga bisa kita memberikan script pada form 1. Maka kita ketikkan, karena di sini namanya yaitu adalah txt1, maka kita ketikkan txt1 dot, bukan caption tapi adalah txt ya, sama dengan alamatnya petik 2, contohnya Jalan Bengkuring. Jadi pada saat kita play, ya, maka Reza Andrea di sini adalah Jalan Bengkuring. Karena dia sebuah text box, maka kita bisa menghapusnya dan kita juga bisa mengetikkan lagi. Ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya bagaimana untuk menduplikat sebuah komponen yang sudah ada kita tuliskan di form 1 ini ya. Caranya mudah. Contoh saja kita klik alamat saya ini, kita copy dan kita paste. Ya, akan muncul peringatan. Jangan kita yes tapi kita pilih yaitu adalah no. Ya, maka akan terduplikat. Contoh ini juga, copy, paste. Jangan pilih yes tapi pilih no. Pada saat kita play, maka yang terganti hanya Reza Andrea dan Jalan Bengkuring ini. Kenapa demikian? Karena di sini label nama dan di sini itu adalah script label 1 dan ini txt2. Dia akan otomatis terubah pada saat kita paste untuk komponen yang terduplikat ya. Jadi pada saat label nama di copy dan dipaste akan kembali default yaitu label 1. Karena pada saat di script tidak ada label 1, maka yang hanya terganti yaitu untuk label nama saja. Ketikkan di sini label 1 dot caption sama dengan Raden ya. Jadi pada saat di play, ya, maka label 1 akan berubah menjadi Raden. Begitu juga untuk txt2, bisa kita kopikan saja. Paste, kita ganti di sini txt2 dan kita tuliskan di sini contohnya yaitu adalah umur 23 tahun. Pada saat kita play, ya, maka akan berubah juga ya. Apabila kita mendelete sebuah komponen dan kita play, ya, maka akan muncul perintah debug ya. Karena kita sudah menuliskan script untuk txt2 tadi, karena sudah kita mendelete-nya dan scriptnya masih ada, maka akan muncul perintah debug atau error ya. Maka bisa kita hapus scriptnya dan kita play seperti ini. Juga bisa kita undo ya, untuk mengembalikan scriptnya, maka akan kembali script yang tadi. Bisa juga redo untuk menghilangkannya kembali. Komponen selanjutnya yaitu adalah frame. Buat ya, frame dimana untuk menggrup sebuah atau beberapa komponen menjadi satu. Contohnya saja, kita cut, kita masukkan ke dalam sini, kita cut, masukkan ke dalam sini. Ya, jadi kita bisa memindahkannya sekaligus dengan frame ini. Play, ya. Karena di sini namanya frame 1, bisa kita juga memberikan script pada form 1. Coba saja kita tuliskan di sini frame 1 dot
kita akan membuatnya menghilang, maka visible sama dengan false. Artinya pada saat di play dia akan hilang. Play, ya. Maka seluruh teks yang di sini juga akan hilang ya, dan labelnya juga akan hilang karena kita tuliskan frame-nya hilang. Apabila kita ganti di sini itu adalah true, play, ya, akan muncul ya. Ingin menghapusnya, komponen selanjutnya yaitu adalah command button. Ini adalah sebuah tombol untuk mengeksekusi perintah lainnya. Bisa kita lihat di sini, namanya itu adalah command 1 dan captionnya command 1. Bisa kita ganti di sini, tombol OK misalnya, ya. Maka command 1 dan tulisannya itu adalah tombol OK. Kita play. Karena tidak ada script apa-apa pada tombol ini, maka tidak jadi apa-apa ya. Untuk memberikan scriptnya bisa kita klik 2 kali pada tombol 1. Ya, maka private sub command 1 klik, artinya pada saat ditekan ya. Kita beri scriptnya. Contohnya frame 1 dot visible false. Jadi pada saat ditekan tombol 1, maka frame 1 ini akan menghilang. Coba kita play, tekan tombol A, ya, akan hilang ya. Bila ingin menambahkan tombol yang lain, kita bisa copy saja, paste, no, beri nama tombol 2 misalnya. Kita berikan script, maka akan muncul otomatis yaitu command 2 ya, tombol 2. Kopikan saja. Contohnya kita ganti di sini true. Ya, jadi pada saat kita play, hilang muncul, hilang muncul. Lagi, ya, seperti itu dia. Komponen selanjutnya itu adalah checkbox. Kita bikin checkbox. Misalnya kita tuliskan di sini itu adalah laki-laki. Kopikan saja, paste, no, beri nama perempuan. Ya. Jadi checkbox pada saat kita play dia bisa memberikan tanda contreng ya untuk laki-laki dan perempuan ini. Hanya kita ganti captionnya saja, sedangkan namanya tetap cek 1 dan cek 2. Contohnya saja, kita tekan tombol OK untuk memberikan script. Kita tuliskan contohnya cek 1. Apabila penulisannya benar, akan muncul bantuan. Kita tuliskan yaitu adalah value 1. Artinya checkbox 1 pada saat ditekan tombol OK, dia akan muncul sebuah contreng. Kita play. Ya, jika kita lihat pada saat tombol OK ditekan, maka frame 1 menghilang dan cek 1 akan tercek ya. Ya, seperti itu dia. Bisa juga kita kopikan untuk tombol 2. Kita bikin cek 2 nya juga value 1 ya.
Ya, seperti itu dia. Value juga bisa kita lihat di properties sebelah kanan. Ya, dimana 0 itu tidak tercek, sedangkan 1 itu tercek, dan 2 itu adalah terkunci atau lock ya, grayed. Komponen selanjutnya yaitu adalah option button. Kita buat contohnya di sini menikah, paste saja, dan belum menikah. Berbeda dengan checkbox, option button hanya bisa dipilih salah satu saja ya. Dengan checkbox bisa dua-duanya. Bisa kita lihat pada option 1 dan caption menikah. Bisa kita lihat di sini yaitu adalah value-nya. Berbeda dengan checkbox yang value-nya adalah 1 dan 0 dan 2. Sedangkan untuk option button value-nya adalah true dan false ya. Ya, seperti ini. Kita tidak bisa memberikan 2 true untuk 2 option button. Ya, maka hanya salah satu yang akan true dan satunya akan false ya. Komponen selanjutnya itu adalah combo box ya. Kita buat dimana ada sebuah pilihan menu untuk drop down untuk combo box. Contohnya kita hilangkan di sini teksnya dan kita pilih di sini yaitu adalah listnya. Ya, kita tuliskan contohnya di sini L, enter dan P. Nantinya pada saat ditekan drop down nya maka akan keluar tulisan L dan P. Coba kita coba ya, ini untuk memudahkan inputan untuk jenis kelamin ya, L dan P, sama seperti dengan list box ya. Juga ada bagian listnya sama ya. Selanjutnya itu adalah untuk komponen scroll bar ya. Ada 2 komponen yaitu adalah horizontal dan vertikal ya. Selanjutnya adalah komponen timer untuk memberikan sebuah animasi biasanya. Komponen timer ini pada saat kita play dia tidak terlihat sama sekali, hanya untuk memberikan delay atau animasi pada sebuah teks atau gambar. Komponen selanjutnya itu adalah image, sama seperti picture, bisa menambahkan sebuah gambar. Pilih propertiesnya picture ya, dia otomatis akan menampilkan gambarnya. Bisa untuk background. Pada Visual Basic kita bisa menambahkan komponen lain dengan mengklik kanan pada generalnya komponen. Ya, bisa kita lihat beberapa komponen yang sudah terinstall ya, atau active control. Apabila Anda telah menginstal beberapa program juga dia akan menambahkan otomatis ya. Contohnya di sini adalah software flash. Apabila Anda pernah menginstal sebuah program flash, contohnya kita tambahkan di sini
to chart contohnya ya. Oke. Ya, maka akan muncul sebuah komponen baru, itu adalah chart. Ya, maka akan tampil sebuah grafik batang. Apabila komponen itu sedang kita pakai, kita tidak bisa menghapusnya. Contoh saja, tekan komponen lagi. Dan kita hilangkan contrengnya. Ya, tidak bisa dihapus karena sedang digunakan ya. Jadi kita harus mendelete-nya dulu dan kita akan menghapusnya dari komponen yang ada di sini. Ya, seperti itu dia. Selanjutnya itu adalah menu untuk form editor dengan cara mengklik kanan di bagian atas ini. Akan muncul sebuah jendela baru, yaitu adalah form editor, dimana kita bisa mengunci posisi dari komponen-komponen yang telah kita letakkan ya. Contohnya ini, kita beri lock, maka dia tidak bisa kita pindah-pindahkan lagi ya, karena dalam keadaan terkunci. Bisa terlock? Ya, tidak bisa, karena dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa kita memberikan posisinya di mana, apakah di belakang atau di depan, dan memberikan send back. Ya. Tapi beberapa komponen tidak bisa bertindisan dengan yang berbeda komponennya. Contohnya ini bertindisan dengan ini. Kita ingin pindahkan ke belakang, dia tidak bisa karena dia berbeda jenis komponennya. Ya, itulah dia introduction tentang komponen yang ada di Visual Basic. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.